Oke, jadi selamat sore teman-teman semua. Eee, udah kenal saya, nggak usah kenalin lagi. Jadi saya salah satu pengampu ini, pengembangan aplikasi mobile gitu ya. Nanti ada sama Pak Goklas namanya. Sekarang beliau sedang lanjut masih S2 di ITB, di STI ITB. Beliau juga salah satu pengampu mata kuliah ini, mata kuliah PAM. Dan juga beliau salah satu alumni Del angkatan berapa ya beliau? Ya pokoknya alumni sinilah, kami nggak tahu angkatan berapa gitu kan ya. Oke, mungkin untuk teaching assistant nanti bersama ada Kak Cynthia, udah kenal kan ya Kak Cynthia? Di semester lalu gitu ya, ada Kak Cynthia juga, mungkin ada Kak Cynthia. Itu pun sampai setengah semester kayaknya, karena Kak Cynthia itu mau lanjut juga, mau sekolah lagi, cuma saya juga nggak tahu di mana gitu kan ya. Jadi ini banyak banyak sekali lowongan teaching assistant untuk Dell gitu ya, banyak banget. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau mengasisteni juga boleh. Nanti kan ada asdos mahasiswa, ada yang teaching assistant gitu kan ya. Mungkin bagi kalian yang jago gitu kan ya, boleh tuh apa namanya daftar asdos, nanti kan dapat gaji gitu kan ya, dapat fee. Nah, barangkali nanti diajakin proyek gitu kan ya. Kalau sama saya mah nanti ada kan saya ada proyek sama Polban, Politeknik Bandung, ITB sama ITERA biasanya saya ajakin sih kadang-kadang. Nah, mungkin itu sih. Barangkali nanti dapat pengalaman lebih. Oke, saya izin share ya. Oke, ini adalah udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Nah, oh iya, saya mau tanya dulu deh. Semester kemarin gimana nilainya? Saya nggak tahu nih. Bagus-bagus ya? Ya, semoga. Mudah-mudahan. Gimana? Bagus kan lah ya? Semoga semester ini semakin bagus lah ya. Kan udah beradaptasi tentang programming ya. Itu kan pasti jago lah. Oke, mungkin langsung saja gitu ya. Modul ini juga sudah saya share di CIS. Saya sengaja sih emang nggak share dulu biar pada datang saat pelajaran gitu kan ya. Nah, jadi metodenya mungkin ya tergantung saya sih. Kalau misalkan saya agak sibuk, saya buatin videonya. Kalau nggak sibuk ya saya hadir di kelas kayak gini. Kalau agak sibuk ya kita pakai forum lah ya di e-course gitu ya. Oke, jadi ini adalah mata kuliah, salah satu mata kuliah di semester berapa? Semester 3 kalian ya, tentang pengembangan aplikasi mobile gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada syarat sih sebenarnya. Itu kalian udah lulus yang namanya Daspro di semester 1 ini wajib sih harus lulus. Kemudian ada syaratnya mungkin apa ya? Pemrograman yang orientasi objek itulah yang OOP. Nah, namun ini boleh diambil bersamaan. Nah, di sini juga saya akan jelasin OOP tapi secara singkat-singkat aja. Mungkin kalau kalian pengen tahu OOP lebih dalam ya di mata kuliah OOP di Object Oriented Programming. Nah, di sini mungkin 1 minggu pertemuan kita bahas OOP nanti ya. Oke, kita akan membahas sebuah pengembangan aplikasi mobile. Nah, kalian kan kayaknya udah semua punya lah yang namanya smartphone atau mobile atau tingkatnya HP atau gadget gitu kan ya. Nah, mobile ini kan OS-nya ada banyak kan ya. Mobile ini OS-nya mungkin ada yang namanya Android, kemudian ada apa namanya iOS, Apple gitu ya. Kemudian ada apa lagi? BlackBerry, BB, tapi udah ini yang BlackBerry udah ini ya, apa namanya? Udah mengundurkan diri kalau nggak salah. Kemudian ada Google juga punya sih, tapi ini mahal kalau OS-nya Google dari Google langsung. Nah, biasanya iOS juga mahal. Nah, biasanya rata-rata orang Indo biasanya itu paling pakai Android gitu ya. Mungkin kayaknya smartphone kalian udah Android semua ya. Punya saya juga kebetulan Android, bukan iOS. Jadi kita sama-sama pakai Android. Oke, jadinya pada pengembangan aplikasi mobile, kita lebih fokus mengembangkan sebuah aplikasi yang berbasis Android. Kalau pengen belajar iOS juga nggak apa-apa sih, nanti kita diskusi. Namun lebih fokus di mata kuliah ini, nanti kita belajar Android. Mungkin ada yang tanya gitu ya, antara Android dengan iOS itu apa IDE-nya sama nggak sih? Beda sih sebenarnya. Kalau Android nanti pakai Android Studio gitu ya. Kalau iOS nanti ada sendiri sebenarnya. Mungkin itu gambaran umumnya gitu ya. Oh, sebentar ini kok nggak bisa dihapus sih. Agak nyunda bahasa saya nggak apa-apa ya. Padahal saya orang Jawa Tengah, bukan orang Sunda. Oke, sebelumnya saya mau cerita gitu ya. Jadi ada kakak tingkat kalian.
yang magang gitu ya, magang. Magang ini ternyata magangnya itu ngerjain tentang ini, tentang developer aplikasi mobile. Nah, ternyata di magangnya itu harus menggunakan sih bahasa Kotlin sebenarnya. Nah, yang kalau kalian pernah belajar belajar mengembangkan aplikasi mobile, biasanya itu pakainya Java dulu. Zaman dulu tuh pakai Java. Tapi ketika tahun 2019, itu Kotlin udah mulai booming gitu. Udah mulai booming. Si Google itu mengumumkan kalau tahun 2019 untuk ini untuk mengembangkan aplikasi mobile harus pakai bahasa Kotlin. Nah, jadi ketika kalian nanti pakai IDE-nya namanya Android Studio, ketika Android Studio-nya update, Kotlin-nya juga ikut update. Ketika Google-nya update, Kotlin-nya juga nanti akan ikutan update. Jadi gitu sih sejarahnya. Jadi dulunya programmer tuh pakai Java gitu ya, pakai yang bahasa yang kaku gitu deh. Nah, ini kayak sedikit cerita gitu ya. Oh ya, tadi ceritanya belum selesai ya. Jadi kakak tinggal kalian magang gitu kan ya, pakai pakai ini mobile app gitu ya, disuruh ngebangin mobile app, tapi nggak bisa karena bukan nggak bisa sih, harus belajar lagi tentang Kotlin. Padahal yang dipelajari sebelumnya di semester sebelumnya, kalau kalian lihat di sebelumnya itu mungkin tahun 2019 ya yang agak lengkap. Kalau 2020 saya lihat CIS-nya agak bolong-bolong. Kalau 2019 kalian lihat mungkin itu apa namanya mengembangkan aplikasi mobilnya menggunakan bahasa Java gitu ya Java. Nah tapi sekarang bahasa Java zaman sekarang mulai dari tahun 2020 sih 2020 ke sana Java udah mulai ditinggalkan dalam artian dalam mengembangkan aplikasi mobile aja gitu ya gitu sih jadi nanti kita akan pakai bahasa yang namanya bahasa Kotlin makanya nanti kita dalam kelas ini nanti akan belajar yang namanya bahasa Kotlin dulu ada yang namanya bahasa nanti saya ajarin bukan saya ajarin sih kita belajar bareng gitu ya tentang Kotlin fundamental dulu ya ini fundamental ya kayak Das Pro-nya gitu loh ya. Nah, kemudian 1 minggu lagi kita akan belajar yang namanya OOP. OOP tapi seminggu aja ya. Kalau pengen tahu OOP lebih lanjut ya ada mata kuliahnya sendiri. Nah, di sini kayak istilahnya apa ya? Sekilas-sekilas saja dalam garis besarnya yang akan dipakai di pengembangan si aplikasi mobile itu. Saya nggak terlalu cepat kan ya? Barangkali agak cepat gitu kan ya. Nanti saya pelan kan gitu kan ya? Nggak kan ya? Enggak. Oke, enggak ya. Oke, jadi Kotlin ini punya sejarah gitu ya. Pasti semua bahasa pemrograman punya sejarah. Nah, kenapa kita harus tahu sejarahnya dulu gitu kan ya? Ya sebagai programmer ya tentunya kita harus melihat sejarah sih. Ya kayak misalkan dulu Pascal gitu kan ya, harus tahu nih Pascal akhirnya nanti ke Java. Ini Java kan lihatnya dari Pascal, nanti dikembangin lagi Java dikembangin lagi jadi apa? Misalnya pattern nanti juga dikembangin jadi apa kan baru-baru lagi kan seiring perkembangan zaman. Tapi yang baru-baru itu ngelihat struktur bahasa di sebelum-sebelumnya. Nah, makanya kita harus tahu tuh yang namanya sejarah sejarah bahasa dan apa namanya istilahnya struktur bahasa yang akan kita gunakan gitu kan ya. Oke, bahasa Kotlin ini sebenarnya dia itu awalnya dikenalkan oleh perusahaan JetBrains pada tahun 2010. Nah, sebenarnya sih bahasa Kotlin ini udah lama kan ya, tahun 2010 lah, melalui proyek open source statically type. Nah, jadi proyeknya itu mengembangkan bahasa yang akan berjalan di atas si Java gitu ya. Intinya si JetBrains ini berpikiran kan Java bahasanya terlalu kaku gitu ya. Dia itu si JetBrains namanya JetBrains ya, perusahaan juga namanya JetBrains, orangnya juga namanya JetBrains. Nah, dia tuh mikir kalau Java itu bahasanya agak susah, agak kaku gitu. Nah, dia pengen mengembangkan sebuah bahasa proyek gitu, mengembangkan proyek proyek bahasa yang bahasa itu berjalan di atas Java, tapi bahasanya lebih enak gitu, bukan nggak kaku, tapi lebih kekinian lah intinya, lebih milenial, milenial, lebih milenial bahasa sekarang ya, lebih milenial. Nah, itu mengembangkan seperti itu awal awal mulanya. Jadi pada tahun 2010 baru dikembangkan. Nah, si Kotlin ini ternyata diambil dari si Pulau Rusia. Sama ya kayak Java. Java kan itu kan sebenarnya dari Pulau Jawa pengen diambilnya gitu ya. Nah, mirip-mirip ya. Kalau Kotlin itu ternyata diambil dari pulau. Kayaknya programmer itu suka tuh ya yang dengan pulau-pulau gitu ya.
Ternyata, nah kebetulan si Kotlin ini dekat tuh dengan markasnya si JetBrains di lokasinya lebih tepatnya kalau besok kalian mungkin S1, S2 meneruskan ke Rusia, main-mainlah ke si ini tempatnya Saint Petersburg. Nah, barangkali nanti nemuin tuh Pulau Kotlin. Waduh, aku pernah belajar nih Kotlin di masa-masa kuliah. Kita nostalgia yuk. Mungkin seperti itu kan ya. Oke gitu ya. Oke, nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang seperti yang saya bilang, kalau Kotlin itu awalnya dibuat biar Kotlin itu bisa apa namanya istilahnya bisa berjalan di atas Java. Nah, Java itu kan ekosistemnya udah luas banget ya. Ekosistemnya perusahaan-perusahaan gede itu udah gunain Java dulu-dulunya. Nah, pengennya si JetBrains ini apa namanya mengembangkan bahasa baru tapi yang bahasanya nggak kaku. Nah, namanya Kotlin, tapi berjalan di atas Java agar Kotlin itu bisa beradaptasi di ekosistem perusahaan gede-gede gitu ya. Kayak perusahaan apa ya contohnya? Yang pakai Kotlin tuh apa ya? Ya pokoknya perusahaan gede lah kayak NASA gitu, tahu NASA antariksa gitu kan ya. Pakainya Java tapi Kotlin juga bisa berjalan di atas perusahaan itu. Intinya gambarnya seperti itu. Nah, ini makanya di sini awalnya Kotlin itu bahasa pemrograman yang berjalan di atas ini JVM, Java Virtual Machine. Nah, jadi misalkan punya perusahaan yang bergerak di Java, ini perusahaan Java tapi struktur bahasa Java kan susah. Nah, pengennya JetBrains itu masuk Kotlin di sini. Jadi Kotlin tuh bisa tuh berjalan di atas programmer Java. Nah, jadi awal mulanya tuh ya, awal mulanya dulu-dulunya Kotlin itu yang ngembangin tuh ya dari programmer Java gitu ya. Karena programmer Java ngerasa kesusahan, ngerasa apa, ngerasa istilahnya kaku bahasanya, ngembangin lah bahasa Kotlin yang lebih enak itu awal-awalnya gitu ya. Makanya seperti itu. Nah, ini makanya Kotlin tuh didesain agar terintegrasi dengan Java. Maksudnya ini Kotlin itu dapat berkembang, dapat ngeran di Java. Sebaliknya juga bisa sih, tapi yang di sini yang ditekankan itu Kotlin itu adalah bagian dari Java sebenarnya. Tapi Kotlin ini bisa berjalan di atas Java intinya atau terintegrasi. Nanti di Android Studio juga kalian misalkan kalau apa nge-app gitu ya buat aplikasi mobile pakai Java itu bisa loh di-convert langsung ke Kotlin, nggak usah pakai nggak usah kita ngoding ngoding dari awal tapi kita convert dari Java ke Kotlin atau sebaliknya dari Kotlin ke Java nanti ada di Android Studio atau di IDE-nya si apa si Android nanti. Nah, padahal kan udah lama gitu ya tahun 2010. Nah, tapi baru booming-boomingnya tahun 2019. Karena apa? Karena ini ada raksasa perusahaan. Raksasa perusahaan Google. Nah, Google itu mengumumkan kalau misalkan programmer mau mengembangkan si aplikasi mobile, pakailah bahasa Kotlin. Karena pakai yang bahasa Kotlin itu yang langsung disupport oleh Google tadi. Nah, padahal tahun 2009 baru diumumkan tuh. Sekarang udah 2021, rata-rata itu pengembang aplikasi mobile yang khususnya Android itu pakai bahasa yang namanya Kotlin gitu ya. Makanya kita akan belajar yang namanya pakai bahasa si Kotlin gitu ya. Nah, ini sih sebenarnya apa namanya rilisnya itu proyek kan tahun 2010 tapi baru rilis program apa bahasanya tahun 2016 baru versi 1. Sekarang kalau saya lihat nggak tahu ya kalau sekarang versinya udah lebih tinggi. Tapi yang saya lihat tuh yang terakhir tanggal 14 Juli tuh sekitar versinya 1.5.21. Itu sih sejarah Kotlin gitu ya. Menarik sekali ya. Jadi kayak diambil dari pulau awal-awalnya gitu ya. Awal-awalnya karena programmer jenuh dengan bahasa Java yang kaku, pengen ngembangin bahasa yang milenial atau kekinian gitu. Nah, intinya seperti itu. Oke. Nah, iya, ini kenapa sih harus belajar Kotlin awal-awal gitu? Padahal kita mau belajar aplikasi mobile. Ya, karena kita mau mengembangkan aplikasi mobile dengan bahasa Kotlin gitu. Intinya seperti itu, gitu ya. Kenapa ada banyak sih alasannya? Karena tadi ya, Java itu merupakan bahasa yang salah satu yang paling populer di dunia. Sekarang yang populer itu kan ada yang Python gitu ya, ada Python, kemudian kalau Android pakai Kotlin, ada Java, terus ada apa lagi? Kalau statistik biasanya bahasa R, kemudian SQL. Kalau kalian pengen belajar yang artificial intelligence biasanya ini Python, R sama SQL. Ke sini ini biasanya kalau yang artificial intelligence nanti ke sini. Nah, tapi kita bukan belajar ke artificial intelligence, tapi kita belajar tentang mengembangkan aplikasi mobile kita menggunakan bahasa yang Kotlin. Karena yang Kotlin ini
apa namanya tadi, udah disupport langsung sama si raksasa, salah satu raksasa gitu ya, Google. Google kan raksasa sekali sekarang kan ya. Nah, kalau, mungkin sedikit gambaran ya, sekarang, muncul, diagung-agungkan yang namanya AI gitu ya, artificial intelligence. Nah, kalian mungkin sering mendengar ya kecerdasan buatan gitu ya. Ini, mungkin beberapa tahun kemudian pekerjaan-pekerjaan mungkin akan hilang dan akan digantikan oleh yang namanya AI atau artificial intelligence nanti. Mungkin kalau kalian lebih dalam mengetahui, kebetulan saya juga ngampu mata kuliah artificial intelligence di semester 5. Nah, kita akan belajar AI di sana. Kalau pengen tahu, kalian buka atisnya nanti ada modul-modulnya. Karena sekarang YouTube saya agak agak di private gitu ya. Biar di private dulu lah, karena masih belum pro-pro banget, nah itu di private dulu lah ya gitu ya. Karena kita juga sama-sama belajar. Nah, jadi sekarang juga AI itu udah yang namanya, kalau kalian tahu ngikutin apa ya, ngikutin perkembangan zaman, itu ada yang namanya teknologi blockchain. Kalau pengen tahu. Nah, teknologi blockchain itu adalah teknologi yang istilahnya apa ya? Kalian ini lebih dikembangkan ke keuangan sih, atau ke ya keuangan. Jadi teknologi blockchain itu kalian misalkan ada di Amerika ya. Sekarang mungkin beberapa tahun kemudian saya kasih tahu ya, mungkin 10 tahun kemudian uang uang kertas, uang logam itu mungkin udah nggak ada gitu ya. Kita pakainya uang digital. Bisa aja gitu ya. Mungkin 10 tahun atau 20 tahun kemudian ya, uang digital. Nah, ini uang digital ini pakai teknologi blockchain. Jadi sebenarnya ini nggak apa-apa ya cerita dikit. Ini sebenarnya kita itu nyiptain uang sendiri gitu ya, nyiptain uang sendiri. Misal di Amerika gitu ya, itu berhubungan langsung dengan Indonesia, dengan China, dengan itu, dengan teknologi blockchain itu saling berkaitan intinya. Intinya saling berkaitan satu sama lain. Jadi hacker itu juga akan susah, akan susah apa namanya, menjebol si uang digital ini. Nah, untuk kalau kalian ikutin berita, yang uang digital yang pertama itu ada di China. China ini udah ngembangin mata uang digital yang namanya mata uang digital yuan. Kalau kalian search saja mata uang digital yuan. Si China itu hampir seluruh negaranya itu udah mengaplikasikan yang namanya uang digital. Jadi di sana udah nggak ada uang kertas, nggak ada uang logam. Bukan nggak ada sih, diminimalisir uang-uang yang kayak gini. Mereka tuh pakai uang yang digital. Nah, uang-uang digital ini kita sebenarnya sebagai programmer bisa cetak sendiri gitu ya. Kalau di Indonesia kan masih dicetak dengan si namanya Bank Indonesia. Nah, tapi kalau misalkan teknologi blockchain ini udah menyebar, kita bisa sebagai programmer, kita bisa nyetak sendiri loh. Jadi kita bisa di rumah bisa ngasilin duit kayak gitu ya. Tapi itu agak susah, ada yang namanya data mining. Nah, data mining ini nanti kalian itu bisa namanya nyetak duit sendiri dengan memecahkan kode kriptografi namanya. Memecahkan kode kriptografi di sana. Kalau bisa kalian bisa memecahkan satu kriptografi aja itu biasanya dinilai berapa ratus dolar atau berapa juta dolar. Itu kan lumayan sekali. Sejuta dolar itu berapa rupiah gitu kan ya. Mungkin 100 juta gitu ya sekali sekali mining. Mungkin itu sih gambaran umum yang teknologi sekarang. Nah, tapi kita lagi belajar Kotlin. Kenapa kesana-kesana ya? Ya mohon maaf ya. Cerita dikit lah ya, gak apa-apa kan ya. Sambil menyebarkan informasi yang saat ini. Oke, kenapa Kotlin tadi ya? Karena Kotlin itu langsung terintegrasi dengan bahasa Java, dan bahasa Java itu ekosistemnya udah besar, banyak perusahaan-perusahaan yang udah memakai si Java ini gitu ya. Ini ternyata yang saya jelasin lagi di kalimat kedua, kalau ekosistem teknologi Java itu udah besar. Nah, Kotlin itu ternyata udah yang tadi yang sebelumnya udah berjalan di atas JVM atau Java Virtual Machine gitu ya. Jadi ketika Java ngeran, Kotlin juga bisa ngeran di sana. Itu enaknya di situ. Nah, kemudian tadi karena Java itu udah kaku gitu ya, programmer-programmer Java biasanya untuk Android lebih pindah ke Kotlin karena Kotlin itu lebih enak dikuasai dan lebih bahasanya lebih sederhana dan lebih kekinian gitu ya. Kayak bandingin bahasa C dan Python gitu ya. Kalau bahasa C itu kan agak rumit ya. Define studio apa .h gitu baru kita deklarasikan apa namanya? Deklarasikan fungsinya integer main itu misalkan ya, seperti ini kan agak rumit gitu ya. Nah, sekarang digantikan tuh dengan banyak Python. Kita kan kalau ngeprint hello world cuma gini doang. Kalau kalian pernah belajar Python, hello world nggak harus ada deklarasi apapun. Ini udah tampil di layar
Hello World kan sangat simpel Python. Nanti kita juga belajar Python sih. Kalau saya masih di sini sih, di AI nanti. Oke, kemudian kenapa Kotlin ya itu? Karena alasan utama kita belajar Kotlin karena ini pengembangan aplikasi mobile sekarang pakainya rata-rata Kotlin karena langsung didukung oleh si Google tadi. Nah, kemudian kalian jangan khawatir ketika kalian belajar Kotlin, misalkan kalian seorang full stack developer gitu ya, full stack kayak belajar di PSW 1 dan PSW 2 gitu ya. Kalian kan pakai bahasa PHP gitu ya. Nah, Kotlin itu bisa juga berjalan di atas karena berjalan di atas Java karena ada website gitu ya. Kalau kalian apa namanya? Mengetahui sebenarnya full stack developer itu kebanyakan menggunakan Java. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian menggunakan Kotlin, Kotlin itu bisa langsung ngeran di Java. Itu enaknya. Jadi enaknya belajar Kotlin sekalian enaknya belajar full stack developer. Intinya seperti itu. Jadi nggak harus belajar mobile gitu ya. Ini bisa digunakan, Kotlin ini bisa digunakan ke si website. Jadi santai gitu ya. Nah, ini keunggulan sih aplikasi, bukan aplikasi sih. Keunggulan tentang Kotlin untuk aplikasi Android, yaitu kompatibel, yaitu Kotlin sepenuhnya tadi ya berjalan di Java dengan JDK atau Java Development Kit. Nanti kita install kalau nanti udah saya buat sih modulnya, udah saya serahkan ke Kak Cynthia, mungkin Kak Cynthia besok ngajarin ya. Udah saya buatkan modul install JDK, install Gradle, install IntelliJ IDEA gitu ya. Nanti modul berikutnya kita install Android Studio. Kompatibel. Jadi Kotlin itu kompatibel, artinya dia itu berjalan di atas Java dan lebih cepat ngerannya daripada Java. Ya, performance. Karena struktur bytecode-nya sama dengan Java, dan Kotlin itu lebih sederhana programmernya, artinya performance-nya lebih tinggi. Ngerannya, nge-output-nya juga lebih tinggi ya. Kemudian, nah ini nih yang powerful sebenarnya di sini, interoperability. Itu bahasa Kotlin bisa digunakan dengan Java bersamaan gitu ya, bersamaan. Jadi yang saya bilang, kalau misalnya kalian ngoding di Java, kalian bisa convert langsung ke Kotlin. Tapi kalau misalnya kalian pakai Kotlin nggak apa-apa, kalian langsung bisa convert ke Java. Jadi enaknya di situ. Kalian mau pakai apa ya terserah, karena bisa di-convert. Ada caranya nanti. Nah, nantilah kita aja. Itu pertemuan agak pertengahan terkait ini. Nah, kemudian completion time. Completion time ya tentunya lah ya lebih lebih cepat gitu ya, karena mendukung kompilasi incremental. Itu sih. Nah, kemudian selanjutnya adalah wah ini nih aplikasi Kotlin itu kalau di apps gitu ya udah banyak istilahnya di apa ya diadopsi di perusahaan-perusahaan gede. Kayak apa ya ini yang gede apa ya Gojek, ini logo Gojek lama gitu ya. Gojek itu juga pakai Kotlin. Kemudian apa ini Cam apa ya, Cam 360 ya kalau nggak salah ya. Kemudian Traveloka juga. Nah, ini ada Twitter, ada chat apa WeChat gitu ya. Nah, saya nggak kenal semua ini wortel apaan gitu kan ya. Ada wortel gitu kan ya. Kemudian wah pokoknya banyak ya aplikasi-aplikasi yang udah pakai Kotlin, kayak perusahaan-perusahaan gede kayak Gojek dan Tokopedia itu sebenarnya pakai Kotlin di dalamnya. Traveloka juga pakai Kotlin. Jadi Java itu udah mulai ditinggalkan di perusahaan-perusahaan yang istilahnya startup yang unicorn atau decacorn yang istilahnya dalam 1 tahun bisa untung 1 billion malah 1 billion dolar. Itu berapa triliun itu perusahaan gede kayak Gojek itu udah masuk ke dekakon ke sini 1 billion dolar per tahun gitu ya. Jadi kalau kalian besok kerja di Gojek, wah itu duitnya banyak tuh. Kalau pengen duitnya banyak ya daftarlah ke Gojek ya, karena Gojek itu udah masuk ke dekakon gitu ya. Apalagi Gojek sekarang kan udah gabung tuh, udah fusion sama si Tokopedia namanya Goto gitu ya. Udah makin gede nih per tahunnya. Jadi gaji kalian pasti akan tinggi kalau misalkan kerja di sana besok. Kemudian, oke sebelum menjalankan, ada chat ini, Netflix. Oh iya Netflix. Yang wortel tuh Netflix ya? Nggak tahu sih. Iya mungkin. Saya nggak pernah pakai. Oh ya Netflix sekarang itu. Oh Netflix sekalian di dalamnya Kotlin itu ya. Di dalam itu juga ada AI gitu ya. Jadi Netflix itu kan yang apa ya? Yang kayak
mungkin kedepannya bioskop itu akan kalah dengan Netflix gitu ya. Bioskop itu mungkin akan kalah dengan Netflix sekarang kan gitu kan ya. Jadi di dalamnya itu ada AI-nya juga. Jadi misalkan kalian sering nonton film, film apa, film action gitu ya, mungkin beberapa tahun, lama kali, beberapa hari kemudian kalian buka Netflix, jadi si Netflix itu bisa langsung merekomendasikan film-film apa yang mungkin kalian suka. Nah, itu ada AI-nya di sana. Kalau pengen belajar AI sih, itu ada namanya tax rekomendasi. Jadi AI itu ada banyak tax. Salah satu taxnya itu ada tax rekomendasi, ada di AI-nya. Mungkin seperti itu sih. Besok lah semester 5, kalau pengen belajar-belajar AI gitu ya. Kalau masih dengan saya, mungkin saya akan share itu juga. Oke, sebelumnya eh, apa ya? Ketika kalian pakai Kotlin, kalian tuh harus istilahnya harus tahu yang namanya software development kit. Software development kit itu istilahnya kayak aplikasi yang buat ngkompil si si Kotlin-nya itu. Nah, jadi ini nih. Saya tulis nggak ya? Ini untuk melakukan kompilasi kode program Kotlin dan menjalankan kode program Kotlin. Intinya ini adalah aplikasi yang harus ada. Misalkan IDE-nya tuh namanya nanti IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA itu di dalamnya ada sebenarnya ada software development kit. Kalau nggak ada ini, nah nanti biasanya nggak bisa nge-compile walaupun kalian udah install si IDE-nya. Untuk JDK-nya, JDK-nya saran saya install itu yang versi 8 ke atas. Kalau 8 ke bawah itu nanti bisa. Sebenarnya kan Java Development Kit itu ada banyak versi tuh, ada banyak versi. Tapi yang 8 ke atas yang lebih aman untuk belajar si Kotlin ini. Sekarang udah berapa ya? Udah 15 kalau nggak salah, apa berapa gitu ya. Tapi pokoknya ya asal 8 ke atas, kita bisa nge-compile Kotlin dengan gampang gitu kan ya. Intinya seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Saya buat agak banyak. Oh, ini kayak proses development kit. Nah, kalau kalian apa namanya programmer Java ya ini udah biasa lah. Jadi kalian, nah, tapi ini kayak programmer Kotlin ya. Kita kita istilahnya kayak programmer Kotlin dulu. Nah, kita sebenarnya pakai ngetulis di apa namanya IDE-nya itu Kotlin file. Nah, ini dikompil dari Java Development Kit. Nah, ini cuma pengetahuan aja ya, nggak harus wajib tahu sih. Ini cuma cerita aja sih. Jadi ketika kita ngoding itu ya, itu file Kotlin itu disimpan di ekstensinya .kt. Ekstensinya .kt dikompil di atas si Java Development Kit. Nah, kemudian setelah dikompil, dia itu menghasilkan sebuah nama yang namanya file class flat.class. Nah, ketika file.class, ketika kita udah sampai sini gitu ya, kita nggak tahu sebenarnya sebelumnya kita ngoding pakai bahasa Java atau bahasa Kotlin. Karena ketika bahasa Java di hasilnya itu akan menjadi ini file.class. Intinya seperti itu sih. Nah, kemudian ini juga menghasilkan kalau kita nge-package di bundle gitu ya, itu filenya .jar, .jar. Ini juga di run di atas Java runtime. Jadi sebenarnya kita harus install dua ini sih, tapi nggak apa-apa karena ketika kalian udah install yang namanya JDK, kalian udah otomatis Java runtime ini udah ada di JDK-nya. Sama kayak SDK-nya, udah ada di JDK-nya. Jadi cukup install JDK-nya, kalian udah dapat Java runtime. Jadi harus itu sih pengetahuan secara umum. Jadi nggak harus tahu banget sih. Ini hanya sekilas aja gitu kan ya. Oke, kita masuk ke dalam si Android itu kan ya. Kayaknya ngomong saya agak agak bersemangat gitu ya ngomongin Android. Enggak juga sih. Jadi apa itu Android gitu ya? Iya, kalian udah punya Android, saya punya, mama kalian punya, mungkin orang tua kalian punya, mungkin siapa lagi? Nenek, nenek, nenek punya nggak ya? Ya mungkin ada yang punya. Buyut, buyut, ya mungkin juga ada yang punya. Ponakan, ponakan, ya mungkin juga ada yang punya. Siapa lagi? Eh, siapa lah? Ya pokoknya orang lewat, ya mungkin juga di sakunya ada Android gitu ya. Jadi banyak sekali orang-orang Indonesia atau bukan Indonesia aja yang udah mengadopsi Android. Nah, jadi kalian nggak akan rugi kalau misalkan kalian namanya menguasai bahasa si Android ini gitu ya. Jadi Android itu sistem yang langsung disupport atau dikeluarkan oleh si Google. Nah, jadi ya istilahnya kalau misalkan kalian rugi untuk mengembangkan aplikasi Android mungkin agak susah gitu ya karena langsung didukung dari Google. Nah, mungkin yang akan rugi karena persaingan ini sih, persaingan antara Android itu kan persaingannya sekarang
apa namanya ya, cepat banget gitu ya. Samsung digantikan dengan misalkan dulu Samsung kan rajanya gitu ya. Oh dulu tuh Nokia, dulu Nokia ya. Dulu Nokia, sekarang udah ganti ke Samsung, udah ganti ke nanti banyak yang China-China itu ada Xiaomi, ada Realme, terus ada apa-apa gitu kan. Ya, mungkin ini perusahaan-perusahaan ini ya yang harus apa namanya istilahnya mengembangkan sebuah Android yang menawarkan beberapa fitur yang istilahnya bisa apa namanya memikat para pembeli gitu ya. Nokia kan sekarang udah kasihan sekali kalau Nokia mah. Padahal Nokia udah keluarin Android. Kalau kalian tahu Nokia udah ada Android itu ya. Tapi kan kalah gitu ya. Walaupun laku tapi masih kalah dengan yang lebih besar Samsung atau Xiaomi gitu ya. Sekarang yang gede tuh Xiaomi sekarang ngerambah gitu ya. Ada laptop Xiaomi sekarang. Si Xiaomi Realme juga ada tuh. Ada sekarang laptop Xiaomi. Jadi China tuh si China ini saya China ini salah satu negara dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat gitu ya. China itu dalam 5 tahun terakhir ngalahin Amerika loh dalam teknologi. Indonesia gimana? Ya kita tahu sendiri lah, kita lagi berusaha mengejar mereka gitu kan ya, mengejar mengejar dua ini, mengejar Asia aja masih susah gitu kan ya, dari negara tetangga gitu, kayak Singapura itu lebih lebih hebat daripada Indo. Tapi kita nggak, kita sebagai generasi muda lah ya, jangan mau kalah ya, kita harus sering-sering belajar gitu ya, intinya sering belajar lah. Sedikit cerita, Android juga dibuat smartphone atau tablet. Smartphone kan yang agak kecil, kalau tablet kan yang agak besar. Dan pokoknya banyaklah produk-produk apa perusahaan-perusahaan yang mengembangkan si Android itu. Jadi programmer Android itu sebenarnya ya mungkin bisa dikatakan untuk beberapa tahun ke depan mungkin sangat dibutuhkan programmer Android gitu ya. Karena Android itu udah istilahnya ekosistemnya udah besar, yang beli udah banyak gitu kan ya. Jadi uh, bagus gitu ya. Nah, ini yang jadi apa namanya? Jadi penting di Android. Android itu setiap tahunnya pasti mengeluarkan, kalau nggak salah bukan setiap tahun sih, mungkin setiap tahun atau 2 tahun sekali, mungkin yang saya tahu sih mengeluarkan versinya dari dulunya alpha, beta, sampai sekarang ini harusnya udah Android 10 ya kalau nggak salah, apa Android 11. Kalau nggak salah terakhir Android 10 yang gambarnya kayak gini lah. Ini loh yang di pojok ini gambarnya Android 10 kalau nggak salah. Itu setiap tahun jadi versinya berkembang terus gitu ya. Jadi nggak akan rugi lah belajar si aplikasi Android ini. Nah ini juga apa namanya aplikasi Android, kalian mengembangkan sebuah aplikasi gitu. Oh ya, di sini kan kalian belajar tentang bukan membangun HP ya, bukan, kalau HP itu kan ada IoT-nya. Ini di sini lebih ke arah bagaimana kalian membuat sebuah aplikasi. Sebuah aplikasi ya seperti Gojek, Traveloka atau apa gitu ya. Nah, ternyata aplikasi-aplikasi itu juga bisa kalian apa istilahnya investasi di Google Play Store. Jadi nanti ada iklannya, kalian dapat duit masuk ke rekening kalian. Nah ternyata sih di Google Play Store itu aplikasinya udah diunduh ada sekitar, bukan diunduh, ada sekitar 30 juta aplikasi. Itu baru tahun 2020 loh. Sekarang 2021 ya mungkin grafiknya udah kayak gini lah ya, udah di sini mungkin. Ini berapa jadi? Ya sekitar 5 juta mungkin. Nah, gitu ya seperti intinya. Kemudian sebentar ya. Oke. Mengapa Android gitu ya? Karena tadi aplikasinya udah di Play Store di banyak gitu ya. Kalau kalian buka Play Store pasti kan ada aplikasi yang banyak sekali. Nah, ternyata si Android ini secara apa sih namanya? Penjualan atau apa gitu ya? Atau secara mengunduh, kalau di sini pengunduhan ya, ada sekitar 84, miliar aplikasi mobile tuh. Malah 84, miliar tuh di Google, naik sekitar 67 miliar tuh dari tahun 2017. Jadi kalian nggak akan rugi lah kalau misalnya kalian buat aplikasi, tapi aplikasinya yang harus yang menarik gitu ya. Kalau misalnya kayak buat Mobile Legend atau ML atau buat Dota, Dota sekarang nggak ada di mobile ya. Oh, oh ya, Mobile Legend kan istilahnya niru-niru Dota kan ya. Nah istilahnya gitu, mungkin kalian bisa buat game-game yang lain yang mungkin yang menarik gitu ya. Bahkan dulu yang Angry Bird gitu ya, Angry Bird burung-burung gitu,
cuing gitu. Ini rusak 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 gitu. Itu kan dulu populer banget, sekarang ya Angry Bird, kayak Line Tetris, terus apalagi ya, Eh, apalagi ya, COC COC, plastik plastik apa sih namanya, COC singkatannya tuh apa sih, Classic of Clans gitu ya, kalau nggak salah sih. Nah itu kan dulu booming booming banget. Sekarang yang udah mulai kalah tuh yang namanya sih dengan Mobile Legend. Tapi Mobile Legend tuh agak kalah dengan yang namanya, kalau kalian tahu gamenya sekarang yang agak booming tuh namanya Axie Infinity. Axie Infinity tuh bisa menghasilkan duit gamenya. Jadi kalian, kalau kalian bertarung gitu ya, ayam lawan ayam, misalkan ayam lawan ayam, itu kalau kalian menang itu bisa dapat sekitar mungkin ya lumayan lah, 500.000 sekali menang atau 1 juta sekali menang itu tapi menggunakan yang namanya tadi teknologi blockchain. Jadi sekarang lagi booming banget yang namanya teknologi blockchain, bisa menghasilkan duit sih. Itu sih intinya sebagai gambaran. Jadi kalau kalian membuat sebuah game atau sebuah aplikasi ya, yang istilahnya harus menarik para para ini sih, para pengguna intinya seperti itu. Waduh, ini nggak bisa dihapus. Ini kelihatan ini gambar start counter kan ya? Atau beda? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Start counter ya? Oke. Jadi mengapa Android juga? Karena ya itu tadi lah. Intinya pada intinya ya konsumen pembelinya itu naiknya hampir 100% kan ya. Wah, pokoknya nggak akan rugi lah belajar Android. Intinya seperti itu. Kemudian selanjutnya saya nulis apa? Oh ini ternyata masih kenapa ya? Masih kenapa? Jadi kenapa ya? Yang istilahnya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya sih, karena potensi Indonesia kan ada 270 ya, 270 juta manusia. Nah, istilahnya hampir semua orang di Indonesia itu menggunakan mobil ya. Potensi developer Android itu akan sangat berpotensi untuk memiliki suatu pekerjaan yang istilahnya menggiurkan, atau pekerjaan yang buat kalian mapan. Intinya potensinya ya kayak sekarang kita lihat Gojek, Traveloka, harusnya ini Goto sih karena udah gabung ya, udah fusion kayak kalau kalian tahu film Dragon Ball gitu ya, Goku dan Vegeta, nah itu kan biasanya pakai anting-anting fusion gabung gitu kan, gitu. Sama kayak Gojek dan Goto ini fusion dia, mereka tuh jadi perusahaan yang cukup gede gitu ya. Nah, ini juga Android juga sudah terbukti ya, Android terbukti diminati banyak masyarakat dan manfaatnya juga luas. Nah, kalian juga bisa menghasilkan duit dengan iklan AdMob. Nah, nanti kita akan juga belajar bagaimana cara memberikan iklan ketika di dalam aplikasi yang udah kita buat. Nanti kita belajar sih, ini lebih ke pertengahan. Pertengahan kita belajar nah, buat iklan lah, istilahnya biar kita tuh ada iklannya, biar bisa punya duit juga kan ya. Nah, ini kalau kalian tahu gitu ya, ini salah satu orang terkenal di IT namanya Mark Zuckerberg. Nah, dia itu salah satu founder Facebook. Nah, dia tuh bilang kalau beberapa tahun mungkin ini berapa sih? 15 ya. 15 tahun berikutnya mungkin semua tapi ini kan dibikinnya mungkin tahun 2000 berapa gitu ya. Nah, mungkin hampir semua orang belajar yang namanya programming karena kemungkinan yaitu semua pekerjaan bisa aja digantikan dengan yang namanya digital. Sekarang digital itu kan sangat sangat booming gitu ya. Banyak pekerjaan yang hilang karena si digital itu. Oke. Kayak kalau kalau misalkan kayak Gojek gitu ya, awal Gojek rilis itu banyak ojek-ojek pangkalan yang protes gitu ya. Ya memang yang namanya perubahan itu bertentangan dengan kehidupan kita, biasanya banyak protes, tapi seiring berkembangannya waktu malah si pangkalan ojek itu lebih dimudahkan dengan aplikasi Gojek tadi gitu. Kayak di Bandung dulu ya, kan saya kuliahnya dulu di ITB gitu ya, di Bandung. Ketika saya ke Bandung naik kereta waktu awal-awal booming Gojek, itu dulu tuh ketika saya naik Gojek itu bahaya loh, ketika misalkan di tempat-tempat tertentu kayak di stasiun, kayak di bandara itu bahaya karena pangkalan ojeknya nggak terima. Tapi setelah saya tahun 2020 itu saya masih di Bandung gitu ya, itu seiring berjalannya waktu itu malah si pangkalan-pangkalan ojeknya pada pakai Gojek gitu ya. Jadi ya, mereka mau nggak mau harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi udah aman tuh pakai Gojek kalau di kota-kota gede kayak di Bandung. Kalau di sini mungkin di Medan ya ada Gojek. Kalau di Toba saya nggak lihat sih.
Tapi saya pernah lihat loh di Toba itu ada kayak Gojek, ada jaketnya kalau nggak salah namanya apa ya? Togo apa apa gitu. Toba Gojek apa nggak kalau apa gitu nah. Gojek, Pak. Ada kan ya Toba Jack gitu ya. Mungkin bisa tuh. Oh iya Toba Jack ya. Ada tuh ternyata di Toba udah mulai adaptasi tuh. Mungkin kalau apa namanya peminatnya banyak itu bisa tuh si Toba Jack kayak Gojek. Gojek kan udah gede banget ya. Gojek udah se-Indonesia. Nah, yang kita pelajari pada apa namanya? Sorry. Yang kita pelajari pada satu semester ke depan. Ini sebentar. Printernya hilang. Sebentar yang akan kita pelajari di semester ke depan itu yang pertama itu adalah topik ya inilah kenalin dulu ke kalian apa aplikasi Android, lingkupnya bagaimana, apa yang bahasa yang digunakan apa. Nanti mungkin praktikumnya instalasi IntelliJ IDEA, JDK, Gradle udah saya kasih ke Kak siapa sih? Cynthia ya, Kak Cynthia. Kemudian instalasi Android Studio gitu ya, nanti diajarkan di sini. Namun instalasinya nanti bareng ke Apria ya. Tapi kalau bingung kalian bisa tanya ke saya sih, nggak apa-apa. Nah, kemudian minggu kedua ada kita belajar Kotlin-nya dulu, tapi fundamentalnya dulu, kayak Dask-Pro-nya dulu lah ya. Nah, kemudian kita yang ketiga ada nih yang saya bilang OOP. Tapi OOP di sini nggak istilahnya nggak seluas mata kuliah OOP ya, mata kuliah apa sih? Ada kan mata kuliah berorientasi objek gitu ya. Namun di sini kayak istilahnya gambaran-gambaran umumnya aja lah ya. Nah, kemudian baru di keempat nih. Nanti nanti saya jelasin dikit lah ya tentang activity life, intent itu apa, UI fragment itu apa, buat list view, recycle view, mungkin ada diselipin kuis. Kuisnya mungkin nggak harus di minggu ke-7 ya. Bisa saja saya di minggu ke-5 atau ke-4 udah pengen kuis gitu ya. Atau jangan-jangan nggak kuis gitu kan ya. Ya bebas kali ya. Jadi santai aja lah sama saya mah. Saya juga kalau nilai mah nggak jahat kok. Nilai kalau nilai kan kalian tahu lah pasti ada katrol-katrol gitu gitulah. Yang penting jangan kebangetan gitulah ya. Yang penting kelas masuk, tugas ngerjain, pasti nilai saya mah bagus lah, aman. Bukan bukan bagus semua sih, istilahnya aman gitu lah ya. Oke. Hmm. Kemudian setelah UTS di minggu ke-8 kita baru belajar tuh yang namanya notifikasi kayak kayak di CIS itu kan ada lonceng gitu ya, nomor lonceng gitu kan ya. Notifikasinya gimana. Nah, itu kita akan belajar di minggu ke-9. Kemudian kita juga akan belajar data storage. Nah, ini ya iklan-iklan itu nanti ada di minggu ke-11. Nah, API-nya juga API atau API kan ya. Nanti juga akan ada di minggu ke-12. Jadi misalkan kalian punya website CIS gitu ya. Kalian buat namanya aplikasi mobile CIS gitu ya, aplikasi mobile CIS. Nah, kebetulan tahun lalu saya ngebimbing gitu ya, ngebimbing kakak tingkat kalian yang baru lulus gitu ya, dengan nilai yang cukup memuaskan, nilainya berapa ya? Kalau nggak salah, nilai tertinggi di angkatannya 87 kelompok itu, kalau nggak salah. Nah, kelompok saya sih. Jadi, API di sini, apa namanya, mereka itu mengembangkan API, jadi dia itu mereka buat aplikasi mobile yang CIS. Mungkin kalian kedepannya akan pakai sih, karena mungkin akan digunakan. Dan untuk yang angkatan ini juga ada yang buat aplikasi mobile CIS tapi lebih berbeda. Nah, mereka tuh yang kelompok saya buat apa namanya? Mobile CIS. Mobile CIS. Kan kita tahu adanya website CIS gitu ya. Nah, ngambil datanya itu dari API-nya, dari API-nya ke mobilenya. Nanti ada caranya sih. Nantilah kita bahas, ini hanya sedikit apa namanya? Pelajaran gitu ya, sedikit pengetahuan. Kemudian jangan khawatir di minggu kalau kalian kangen dengan project-project gitu ya. Di minggu ke-14 kita ada project ya mungkin mengembangkan aplikasi sesuai permasalahan yang ada mungkin. Nah, projectnya ini dengan apa namanya istilahnya dengan kerjasama dengan dosen D4 juga request ke saya gitu ya. Pak ini tolong projectnya kerjain. Ya silahkan. Mungkin nanti mahasiswa yang bisa gitu kan ya. Kalian yang bisa ya. Saya kan istilahnya ngebantu yang dalam belajar. Nah, misalkan kalian buat aplikasi mobile itu jangan buat doang dong. Harus di istilahnya kalian nanti ketika udah dapet nih aplikasi mobile, kalian harus istilahnya dihak ciptakan gitu ya. Kalian ajuin aja ke hak cipta gitu. Ini saya udah buat gitu loh. Kan biar kalian ada kenang-kenangan ini ada hak cipta dari Indonesia gitu kan selama 50 tahun ini kan lumayan ada kenang-kenangan.
Nah, tools yang digunakan dalam mengembangkan aplikasi mobile ini nanti akan ada yang namanya kita IDE-nya pakai Android Studio di sini. Nah, nanti kita bahas-bahas lah ya, bahasa yang digunakan di dalam Android Studio bisa bahasa Java atau Kotlin, namun kita lebih dalam tentang Kotlin-nya aja. Ya. Java-nya ya sambil jalan lah, nggak apa-apa sih pakai Java, tapi lebih ke Kotlin-nya karena kita menyesuaikan dengan si perkembangan zaman gitu ya. Nah, ini ada prasyarat. Prasyaratnya sih nggak harus IT sih, tapi karena kalian background-nya IT jadi gampang. Ada spesifikasi minimal laptop, mungkin ini sih yang penting, minimal ya i3 lah, Core i3 atau apa sih, Ryzen berapa gitu ya. Kalau pakai yang AMD, RAM-nya juga minimal ya 4 GB gitu ya. Rekomendasinya sih 8 gitu ya. Nah, saya pernah tuh dulu waktu kuliah gitu ya, saya pakai RAM RAM-nya dulu kan laptopnya masih cukup gitu ya, zaman saya S1 sih. RAM-nya masih 2 GB gitu dulu tuh. Saya tambah jadi 4 GB, saya paksain pakai apa namanya? Paksain main Android Studio, kemudian prosesornya saya masih AMD dulu tuh. Nah, itu berat banget gitu ya. Berat banget tapi bisa jalan gitu ya. Tapi bisa jalan dulu kan belum belum bisa canggih sekarang gitu ya. Tapi kalau sekarang pakai yang RAM 2 GB, oh ini udah nggak disarankan. Kalau dulu tuh masih bisa walaupun berat. Tapi sekarang tuh rekomendasinya ya 8. Kalau teman-teman punya 4 GB ya nggak apa-apa sih. Tapi sarannya sih 8. Tapi kalau misalkan ada slot RAM di laptop kalian ya mungkin di-upgrade dikit lah, tambah berapa ya? 400.000 ya. 4 GB kalau nggak salah. Tapi ya nggak apa-apa sih 4 GB. Tapi ya biasanya harus sabar-sabar menunggu apa namanya? Output hadir gitu kan ya. Oke, mungkin sedikit lah tentang kita aktif itu tuh apa sih? Tadi kan mungkin ini di minggu ketiga ya harusnya. Namun sedikit aja. Jadi activity itu adalah dari sini ke sini, dari sini ke sini. Pokoknya ini semua itu namanya activity sebenarnya. Kayak user interface, kayak antar muka kita dengan si aplikasinya. Ini namanya activity gitu ya. Nah, tujuannya ya untuk memudahkan kita sebagai user. Ini yang seperti itu. Nanti kita lebih bahas tentang activity di minggu yang ketiga. Ketiga apa keempat ya? Pokoknya minggu keempat kalau nggak salah. Kemudian intent itu apa gitu. Kalian kan udah tahu gitu ya, intent. Udah pernah pakai intent. Jadi intent tuh istilahnya kayak ini, intent tuh ada di dalam button ini. Jadi ketika klik button ini, kalian bebas sih mau intent itu mau ngarah ke activity mana. Nah, jadi intent itu kayak istilahnya apa ya? Menghubungkan antara activity di sini. Ada activity. Nah, activity-nya itu harus bisa saling berkomunikasi dengan si intent itu. Di dalam button ini ada intent, ada codingan intentnya di sana. Itu intent. Kemudian ada fragment. Fragment itu istilahnya kayak gini kalau fragment. Kalau fragment, sorry, kursornya mana? Kursornya hilang. Jadi kalau activity tuh tadi kan intent dari sini ke sini ya, dari sini ke sini. Nah, tapi kalau si fragment itu ada di dalamnya, ada di dalam activity. Misalkan ini activity, ini activity. Activity, sorry. Ini namanya fragment ini. Di dalamnya fragment. Nah, fragment itu juga bisa ada intentnya. Tinggal klik, nah nanti ke sini misalkan HP-nya di apa namanya? di dimiringkan gitu ya. Nah, itu ada caranya tuh biar ikut-ikutan miring, apa namanya resolusinya digedein. Nah, itu ada caranya nanti. Kita belajar secara ini. Secara sama-sama lah, kita sama-sama belajar kan ya. Jadi ya istilahnya sama-sama belajar lah ya. Saya juga bukan menggurui, saya bisa aja kalian juga lebih tahu daripada saya ya, kita sama-sama belajar. Nah, kemudian ada yang namanya list view. List view itu kan ya seperti namanya list ya. List bisa nge-list ke ini vertikal, ini ke horizontal gitu kan ya. Itu list view. Kemudian ada yang lebih lebih powerful lagi namanya recycle view. Ini list view juga udah mulai ditinggalkan ya. Orang-orang pada pakai recycle view. Nah, bedanya apa? Kalau list view misalkan kalian punya data 1000 atau 1 juta gitu ya. Kalian punya data 1 juta, itu tuh ketika kita scroll itu dari 1 sampai 1 juta itu bisa ke scroll semua gitu ya. Tapi kalau pakai recycle view kayak
ini memfilter ya, misalkan punya data 1 juta, dari 1 sampai 1 juta, kalau kalian buka Gmail lah, istilahnya Gmail. Gmail itu udah pakai di Circle View. Kan di Gmail itu misalkan hanya ada pesannya 50 aja ya, 50 pesan yang ditampilkan, baru ke samping bisa 50 pesan lagi, itu pakai di Circle View. Tapi kalau list view itu 1000 misalnya ada data 1000 itu ditampilkan di sini semua gitu ya. Jadi bisa di-scroll gitu. Itu kan akan sangat sangat apa namanya, menguras memori gitu ya. Nah, lebih enak biasanya programmer lebih pindah ke Recycle View. Tapi untuk list view itu powerful. Powerful tapi ketika datanya dikit. Datanya dikit. Nah, tapi kalau datanya banyak ya pakai Recycle View. Intinya seperti itu sih. Nah, kemudian ini kalau Recycle View juga nggak harus horizontal, nggak harus vertikal gitu kan ya. Nah, tapi bisa acak gitu ya. Layout user interface-nya bisa acak, bisa terserah kita ya, kayak gini kan acak sekali gitu kan ya. Intinya seperti itu. Kemudian ini ada sliding tab, dan sliding tab itu yang di atas tuh loh. Kalau kalian buka line atau apa ya? Iya, line lah. Itu kan di atasnya ada kayak apa namanya? Ini namanya sliding tab. Jadi bisa digeser-geser, kita akan belajar itu. Di bawahnya juga harusnya ini ada gambarnya, ini enggak ada. Bisa digeser-geser lah, intinya seperti itu. Ini seperti itu sih. Pengenalan tentang Android Studio dan apa yang akan kita pelajari gitu ya. Oke, mungkin itu dulu gitu ya. Ada pertanyaan atau ada sharing lagi kayak kita cerita-cerita aja lah ya. Atau ada pertanyaan, ada sharing gitu dari teman-teman. Udah jam 4, pas banget kita ya, 1 jam. Ada kelas lagi kalian? Ada Pak jam 5. Oh, ada jam 5. Ya, mungkin istirahat dulu ya, bagi mungkin ada yang masih lapar bisa makan dulu, atau yang ada muslim bisa sholat dulu gitu kan ya. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan kita sudah dulu lah ya. Untuk modul instalasi JDK, Gradle, Intel SDA, Android Studio, nanti ada ada 2 praktikum saya buat. Yang praktikum pertama itu yang mungkin besok, install JDK, Gradle, dan si Intel SDA buat kita nge-compile si Kotlin. Itu agak lama loh install itu kalau misalkan nggak tahu, tapi saya udah buat modul yang mungkin bisa dimengerti lah dari kalian lah kan ya. Nanti yang install Android Studio di praktikum yang kedua. Minggu depan kita udah langsung ke fundamental Kotlin-nya. Kita belajar ya Daspronya Kotlin ya. Baru minggu berikutnya baru OOP-nya. Mungkin seperti itu ya gambarannya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya ucapkan selamat menempuh semester 3 gitu ya. Semoga apa istilahnya lebih baik daripada semester bukan berikutnya, lebih baik daripada semester sebelumnya gitu kan ya. Mungkin IPK-nya, mungkin proyeknya banyak, mungkin ya pokoknya yang lucu-lucu lah. Kita kuliah mah dibikin santai tapi serius, tapi apa ya, ya gitulah, ganteng-ganteng cantik gitu kan ya, ya gitulah. Oke, terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih yang udah hadir. Untuk karena nggak hadir semua ya, mungkin untuk pertemuan pertama saya absensi semua lah ya, nggak apa-apa kalau nggak hadir. Tapi untuk minggu depan saya presensi. Tapi untuk kali ini ya saya kasih kompensasi, saya absen semua, nggak apa-apa. Tapi teman-teman yang nggak hadir ini mungkin diberitahu lah ya, ayo masuk PAM, dosennya ganteng loh, aduh, yang ngajar ini agak lucu gitu kan ya, nggak menakutkan gitu. Jadi masuk aja lah, ngapain takut gitu kan, kita sama-sama belajar gitu kan ya. Ada emot ini loh, siapa nih, Joshua, emotnya lucu gitu kan ya. Ya mungkin itu sih. Oke, mungkin itu aja. Sampaikan salam salam ke yang nggak hadir. Semoga minggu-minggu berikutnya hadir gitu ya. Barangkali kita sesi-sesi kayak gini kan agak lucu gitu ya. Kalian nggak lihat video, lihat muka saya yang langsung apa ya istilahnya bercerah gitu. Aduh, malah ngelawak gitu kan ya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya